Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah, yang kami puji kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah ini Bapa, kami bisa bertemu di video channel ini Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon padamu berkati kami semua Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membahas tentang satu pertanyaan. Ya, ada di kolom komentar bertanya, Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah, ya, Yesus bangkit atau dibangkitkan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, sebaiknya saudara menonton video saya yang berjudul Bagaimana Cara Memahami Trinitas. Ya, nanti saya buatkan linknya di kolom deskripsi. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan ini, saudara harus mengerti akan konsep keilahian, konsep Allah, bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yang selalu bekerja bersama-sama, ya. Jadi kalau ditanya Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, ya, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, maka jawabannya adalah dua-duanya, ya, dua-duanya, ya, karena ada beberapa ayat Alkitab, banyak sekali ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus bangkit sendiri, ya, seperti dalam kitab Lukas atau Matius atau Markus, ya, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kita akan baca salah satu saja, yaitu bahwa Yesus Kristus dibangkitkan. Matius 16 ayat 21, ya, Matius 16 ayat 21 dikatakan di sana, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, di sini dikatakan Yesus dibangkitkan. Ya, jadi kalau ditanya Yesus bangkit atau dibangkitkan, jawabannya kedua-duanya, ya. Kemudian kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, dibangkitkan Allah. Allah di sini adalah Bapa. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Nah, jadi jelas di sana bahwa Yesus juga dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian? Yang dibangkitkan di sini adalah natur kemanusiaannya, bukan natur keilahiannya, karena keilahian Yesus itu tidak bisa mati. Ya, keilahian Yesus, keallahan Yesus itu tidak bisa mati. Tetapi yang mati di sini adalah kemanusiaannya. Karena kita sudah bahas di video sebelumnya, Yesus Kristus itu 100% manusia sama seperti kita, dan 100% juga Allah. Jadi natur kemanusiaannya yang mati, dan yang dibangkitkan itu adalah natur kemanusiaannya, bukan natur keilahiannya. Nah, semoga Anda paham. Nah, siapa yang membangkitkan kemanusiaan Yesus? Galatia 1 ayat 1. Ya, perhatikan Galatia 1 ayat 1. Dikatakan di sana, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Bapa. Ya, jadi Allah Bapa juga berkarya membangkitkan Yesus Kristus. Lalu siapa lagi yang membangkitkan Yesus Kristus? Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 dikatakan di sana, dan jika roh dia di sini adalah Roh Kudus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia di sinilah Roh Kudus kembali, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi yang pertama tadi Galatia 1:1 menyatakan Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kemudian kitab Roma 8 ini ayat 11 menyatakan Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus. Lalu saudara bingung, kenapa harus bingung? Karena saudara tidak memahami yang namanya Trinitas atau Tritunggal. Jadi untuk memahami konsep kebangkitan Yesus Kristus, maka saudara juga harus memahami konsep tentang Tritunggal atau Trinitas. Lalu, selain Yesus Kristus dibangkitkan, Yesus Kristus juga membangkitkan dirinya sendiri, ya. Yesus Kristus juga membangkitkan dirinya sendiri. Perhatikan apa pernyataan Yesus dalam kitab Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Kitab Yohanes 10 ayat 17 dan 18 dikatakan di sana, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi di sini dikatakan Yesus Kristus memberikan nyawanya. Jadi tidak ada yang mengambil nyawa Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus sendiri yang memberikan nyawanya. Karena dia punya otoritas akan hal itu. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib itu bukan karena siapapun, tapi karena memang Yesus Kristus yang berkehendak, berkuasa untuk memberi nyawanya. Jadi Yesus Kristus yang ngasih nyawanya sehingga dia mati di kayu salib. Lalu apa dikatakan di ayat 18? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah kehendak Yesus sendiri, berdasarkan kehendak Bapa dan juga kehendak Roh Kudus. Kemudian dikatakan di sana, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, bingung ya? Ya, bingung kalau Anda tidak memahami Tritunggal. Jadi, yang membangkitkan Yesus Kristus bisa dikatakan adalah Allah Tritunggal, ya. Makanya kalau ada pertanyaan apakah Yesus bangkit atau dibangkitkan, maka jawabannya adalah keduanya. Karena yang berkarya di sana adalah Allah Tritunggal. Jadi konsep kebangkitan Yesus Kristus itu sama dengan konsep penciptaan alam semesta ini. Ya, sama dengan konsep penciptaan alam semesta ini, di mana alam semesta ini diciptakan oleh Allah Tritunggal, yaitu Bapa berkehendak menciptakan Allah Tritunggal yang dilaksanakan oleh firman, melalui kuasa Roh Kudus. Ya, Bapa berkehendak menciptakan alam semesta yang dilaksanakan oleh firman melalui kuasa Roh Kudus. Makanya tadi saya katakan di awal video, untuk memahami konsep kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Anda harus memahami tentang Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi dalam satu kesatuan. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi adalah satu pertanyaan konyol, adalah satu pertanyaan yang
tidak perlu dijawab ketika ada pertanyaan Yesus bangkit atau dibangkitkan. Karena karya kebangkitan itu adalah karya Allah Tritunggal sendiri. Ya, di mana Tritunggal itu selalu bekerja satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan pernah berpikir untuk memisahkan Bapa dari anak, anak dari Roh Kudus, tidak bisa. Ya, karena Tritunggal itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi itulah saudara. Jadi jelas di sana dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan Yesus Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Itu dia. Yang dibangkitkan di sini adalah natur kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya, dan yang membangkitkan adalah sisi keilahiannya. Yesus Kristus adalah Allah. Di dalam kitab Yohanes tadi, dia berkuasa memberi dan dia berkuasa mengambil. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus Kristus kalau bukan kehendaknya sendiri. Tidak ada. Itu maka dikatakan dia telah menang atas maut dan memberi keselamatan bagi kita semua. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan menggunakan logika kita. Logika manusia ini terlalu kecil. Logika manusia ini hanya sebesar kepalan tanganmu. Artinya sangat kecil dibandingkan alam semesta ini. Bahkan disamakan dengan sebutir debu saja tidak sanggup. Sementara Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha besar itu, maha logika. Dia di atas logika manusia. Makanya untuk memahami Allah, untuk memahami karya-karya Allah dalam kehidupan manusia, jangan pernah gunakan logika manusia, tapi gunakanlah logika Allah. Bagaimana cara menggunakan logika Allah? Mintalah petunjuk dari Roh Kudus, dari Allah itu sendiri, sehingga kamu dan saya, kita semua bisa mengerti akan karya Allah dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudaraku, saya simpulkan terakhir kali, apakah Yesus bangkit atau dibangkitkan? Sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena memang Yesus Kristus bangkit itu adalah karya Allah Tritunggal. Yang penting adalah bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh jaminan hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Itu yang terpenting saudara. Ya, itu yang terpenting. Yesus Kristus mengambil rupa manusia, dia meninggalkan segala kemuliaannya, turun ke dunia, menjadi sama seperti kita untuk menjadi korban sembelihan, menjadi korban pendamaian, korban penebusan dosa-dosa manusia, supaya manusia yang awalnya terpisah dari Allah bisa manunggal, bisa menyatu dengan Allah yang Maha Tinggi oleh korban Yesus Kristus. Melalui darahnya yang maha kudus, dia sucikan kita, dia kuduskan kita, dia layakkan kita untuk kembali kepadanya. Dan peristiwa kebangkitannya memberikan kita kuasa untuk mengalahkan maut, seperti Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Dan ingat saudara, Yesus Kristus tidak dibangkitkan oleh siapapun selain oleh Allah Tritunggal. Allah itu sendiri yang membangkitkan dia. Yang dibangkitkan adalah sisi kemanusiaannya, sedangkan sisi keilahiannya atau natur keallahannya tidak bisa mati. Jadi itulah yang membangkitkannya. Yesus Kristus punya kuasa memberi nyawanya, dan dia juga punya kuasa untuk mengambilnya. Jadi terpujilah nama Tuhan. Jadi jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Yesus Kristus adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Dia
punya sisi kemanusiaannya, sehingga dia mengerti akan penderitaan kita, dia mengerti akan kekurangan kita, dia mengerti akan kelemahan kita, dan dia memberikan contoh, dia memberikan teladan bagi kita untuk hidup seturut dan sekehendak firman Tuhan, supaya kita tidak punya lagi alasan bahwa kita tidak mampu melakukan firman Tuhan karena kemanusiaan kita. Yesus Kristus sudah buktikan dalam sisi kemanusiaannya dia mampu melakukan firman Tuhan. Jadi itu saudara yang penting, yang sangat penting, bahwa kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi tidak perlu kita bertanya lagi siapa yang membangkitkan, tapi yang perlu kita nyatakan, kita imani Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut dan memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Itulah saudara renungan kita pada saat ini. Semoga saudara mengerti, saudara memahami, dan tidak usah lagi bingung, tidak usah lagi mempertanyakan siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus, karena yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Karena konsepnya sama seperti konsep penciptaan alam semesta ini, bahwa Bapa Allah itu memiliki kehendak untuk menciptakan alam semesta, dan Yesus Kristus atau firman itu yang melakukannya melalui kuasa Roh Kudus. Jadi semuanya itu dilakukan oleh Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang Maha Esa, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat renungan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau yang menyatakannya, memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti akan konsep keilahian Allah Tritunggal, bahwa kami ini tidak usah lagi dibingungkan oleh hasutan-hasutan si jahat, hasutan-hasutan si iblis yang mencoba menggoyahkan iman kami, supaya kami tidak lagi percaya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga firman-Mu berakar dan bertumbuh kuat di dalam hati kami, dan kami Tuhan bisa menjadikan firman-Mu kekuatan kami, senjata kami dalam menghadapi kehidupan ini dan menghadapi tipu daya muslihat si jahat. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.